Langit senja mulai berwarna jingga keemasan ketika mobil terakhir para pelayat beranjak pergi dari halaman rumah. Kesunyian yang tiba-tiba datang terasa lebih menyiksa daripada hiruk-pikuk duka yang telah mengisi rumah selama 3 hari ini. Aku, Rosna, duduk sendiri di beranda, menatap sudut taman tempat suamiku, Tono, biasa menyirami anggrek kesayangannya. Bunga-bunga itu masih ada, tapi perawatnya telah pergi untuk selamanya. 3 hari. Baru 3 hari Tono meninggalkan kami setelah pertarungan singkat melawan penyakit yang menggerogotinya. Tubuhku terasa lelah tak terkira, namun pikiran ini enggan beristirahat. Desahan beratku memecah kesunyian. Dari dalam rumah, suara Laras, menantuku, terdengar jelas, memotong lamunanku. Aku lelah, Danu. Aku lelah sekali. Sabarlah, Lar. Bunda juga sedang berduka, sahut Danu, anak semata wayangku. Suaranya terdengar lesu. Bunda? Bunda hanya bisa termenung. Urusan rumah tangga, urusan dokumen-dokumen almarhum ayah, semuanya berantakan. Aku yang harus mengatur segalanya. Dan kapan warisan itu akan turun? Kita butuh uang. Danu, hutang kita sudah menumpuk. Aku menutup mata, mencoba menahan gejolak di dada. Sejak Tono pergi, Laras seperti berubah. Gadis yang dulu begitu manis dan penuh hormat itu kini selalu tegang. Wajahnya kerap menyeratkan kekecewaan dan ketidaksabaran. Aku tahu, sayang. Tapi kita harus bersabar. Urusan hukum butuh waktu, kata Danu berusaha menenangkan. Bersabar? Lihat rumah ini, Danu. Lihat hidup kita. Ayahmu tidak meninggalkan apa-apa selain rumah tua ini. Kita seperti terjebak. Aku tidak tahan lagi. Suara Laras semakin tinggi. Dan Bunda, dia hanya akan menjadi beban bagi kita ke depan. Semakin lama, semakin merepotkan. Dengusku nyaris keluar. Aku, beban? Perempuan yang telah membesarkan Danu seorang diri setelah Tono sakit-sakitan, yang mengatur segala keuangan rumah tangga dengan uang pensiunannya yang tak seberapa? Laras, jangan bicara seperti itu, protes Danu, lemah. Aku berkata jujur. Apa gunanya dia hidup lama-lama dalam kesedihan seperti ini? Lebih baik. Suaranya tiba-tiba menurun, berbisik, tapi nada sarkasme dan kekesalannya terdengar jelas hingga ke beranda tempatku duduk. Ami doakan ayah cepat mati. Biar semuanya selesai. Warisan bisa kita urus, dan kita bisa mulai hidup baru tanpa beban. Doakan ayah cepat mati. Kalimat itu menggantung di udara, tajam dan dingin seperti pisau belati. Dadaku sesak, seolah seluruh oksigen di sekitarku menghilang. Tanganku menggenggam lengkungan kursi kayu hingga buku-buku putih. Air mata yang selama 3 hari ini mudah menetes, tiba-tiba mengering, digantikan oleh kebekuan yang menyelimuti seluruh tubuhku. Selama ini, selama Tono terbaring lemah, apakah doa-doa keji seperti itu yang dipanjatkan menantuku sendiri? Aku tidak tahan. Danu, aku ingin kita pindah, punya rumah sendiri, punya mobil. Lihat teman-temanku, hidup mereka sudah jauh di depan. Kita masih terpuruk di sini, merawat mertua yang hanya akan menjadi penghalang. Laras, tolong. Danu terdengar putus asa. Aku tidak bisa lagi mendengarnya. Perlahan, dengan tenaga yang terkumpul dari sisa-sisa kekuatan yang ada, aku bangkit dan masuk ke dalam rumah. Wajahku yang pucat dan mata yang berkaca-kaca melihat Danu dan Laras berdiri berhadapan di ruang tengah. Laras memalingkan muka, wajahnya masih cemberut, sementara Danu terlihat bersalah. Bunda, kami. Danu mencoba bicara. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Suaraku keluar, datar dan hampir tanpa emosi. Aku lelah. Aku mau istirahat. Tanpa menatap mereka, aku berjalan menuju kamarku, meninggalkan mereka dengan ketegangan yang mereka ciptakan sendiri. Pintu kamar terkunci dengan pelan. Tubuhku lunglai di tepi tempat tidur. Ruangan ini masih beraroma Tono. Foto pernikahan kami di atas lemari tersenyum manis, kontras dengan nestapa yang kurasakan. Apa yang salah, Ton? Bisikku pada foto itu. Apa yang telah kita lakukan sampai anak kita menikahi perempuan dengan hati seperti itu? Malam itu, aku tidak keluar kamar. Aku mendengar langkah-langkah dan suara berbisik di luar, tapi aku mengabaikannya. Hati ini sudah terluka terlalu dalam. Kata-kata Laras bukan sekadar luapan emosi. Itu adalah kebenaran jahat yang selama ini tersembunyi di balik senyuman manisnya. Pagi harinya, suasana rumah masih dingin. Aku sarapan dalam diam,
sementara Laras pura-pura sibuk di dapur, menghindari kontak mata. Danu mencoba beberapa kali memulai percakapan, tapi akhirnya menyerah melihat raut wajahku yang tak tergugah. Hari ini aku akan menjemput Naya, ujarku tiba-tiba, memecah kesunyian. Naya, cucu perempuanku yang berusia 6 tahun, adalah cahaya di tengah kegelapan ini. Sejak Tono meninggal, dia dititipkan sementara di rumah nenek dari pihak Laras karena kekacauan di rumah kami. Bunda, biar aku saja yang jemput, tawar Danu. Tidak perlu. Aku butuh udara. Aku butuh melihat Naya. Jawabku tegas. Aku mengambil tas kecil dan kunci mobil. Ya, mobil. Sebuah mobil mewah yang selalu menjadi bahan cemburu Laras. Karena menurutnya itu bukti bahwa sebenarnya kami punya uang tapi pelit. Dia tak pernah tahu bahwa mobil itu adalah hadiah dari sepupuku yang sukses di luar negeri, yang dulu kuliah dengan biaya dari Tono dan aku. Sepupuku itu sangat menyayangiku seperti ibunya sendiri. Perjalanan ke rumah orang tua Laras terasa panjang. Pikiranku melayang pada kata-kata Laras tadi malam. Ami doakan ayah cepat mati. Setiap kali teringat, rasa sakit itu seperti baru, segar dan menusuk. Apakah Tono pernah menduga bahwa kepergiannya justru dinanti-nanti? Sesampainya di rumah mertua Laras, sambutan mereka agak kaku. Mereka pasti tahu tentang ketegangan di rumah kami. Nenek, teriak Naya kecil yang langsung berlari dan memelukku erat. Rasanya seolah ada kehangatan yang kembali mengalir dalam tubuhku yang beku. Naya, sayang. Nenek rindu sekali, bisikku, menahan isak. Apakah Naya boleh ikut nenek? Naya mau main boneka di rumah nenek, pintanya dengan mata berbinar. Tentu saja. Sayang, nenek datang untuk menjemputmu. Aku mengobrol sebentar dengan Ibu Laras, yang terlihat agak canggung. Setelah berpamitan, aku menggandeng tangan Naya dan berjalan menuju mobil yang diparkir di halaman. Aku memasangkan Naya di kursi khususnya di belakang dengan sabar, membuatnya tertawa riang. Ketika aku hendak membuka pintu sisi pengemudi, aku mendengar suara Laras dari teras rumah. Rupanya dia dan Danu menyusul dengan motor. Mungkin untuk menjemput Naya juga atau karena alasan lain. Sudah kuduga Bunda akan bawa Naya tanpa bilang-bilang dulu. Dia kan anak kami, Bunda harus izin dulu. Gerutu Laras, suaranya masih penuh sikap. Danu mencoba membungkusnya. Laras, jangan. Aku tidak langsung menanggapi. Aku membalik badan dengan tenang. Wajahku yang biasanya lembut, kini memancarkan ketegangan yang berbeda. Mataku menatap langsung ke arah Laras. Lalu ke Danu. Keduanya terpana melihat penampilanku. Aku tidak lagi mengenakan daster lusuh yang biasa kupakai di rumah. Hari ini aku mengenakan setelan linen yang rapi, rambutku disisir dengan baik, dan yang paling membuat mereka terkejut, ada sebuah tas branded dengan logo yang mereka kenal baik tergantung di bahuku. Tas pemberian sepupuku yang selama ini kusimpan rapat di lemari. Tapi yang paling membuat mereka terdiam dan matanya terbelalak adalah ketika pandangan mereka beralih ke mobil yang akan kunaiki. Bukan mobil tua yang biasa ku kendarai, tapi sebuah SUV mewah berwarna hitam legam, berkilau di bawah sinar matahari, yang kusewa untuk sementara waktu dengan uang pribadiku untuk keperluan tertentu yang sudah kurencanakan. Laras seperti kehilangan kata-kata. Mulutnya terbuka kecil, matanya membelalak, beralih dari mobil, ke tas di pundakku, lalu kembali ke mobil. Bahkan Danu terlihat bingung. Bunda, mobil itu dari mana? Danu akhirnya mampu bertanya. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Aku membuka pintu mobil mewah itu dan memasukkan tubuhku ke dalam kursi pengemudi yang nyaman. Melalui kaca spion, aku melihat Naya tersenyum manis. Sebelum menutup pintu, aku menatap Laras yang masih terpaku seperti patung, wajahnya pucat dan penuh dengan tanda tanya besar. Suaraku keluar, tenang namun penuh makna, mengiris melalui keheningan yang mereka ciptakan sendiri. Jangan khawatir, Nak. Nenek tidak akan menjadi beban untuk siapapun, kataku, dengan penekanan pada kata beban. Pulanglah, kita akan bicara nanti. Pintu mobil tertutup dengan bunyi blup yang solid, mengisolasi kami dari dunia luar yang penuh kejutan dan kebingungan. Aku menyalakan mesin, suaranya halus dan berwibawa. Melalui kaca depan, aku melihat bayangan Laras dan Danu masih berdiri terpaku. Wajah mereka mencerminkan campuran rasa malu, penasaran, dan mungkin sedikit ketakutan. Aku tersenyum pada Naya di kaca spion. Ayo kita pulang, sayang. Dengan perlahan,
Mobil mewah itu meluncur meninggalkan halaman rumah, meninggalkan menantuku yang kebingungan dan anakku yang bingung, dengan sebuah misteri baru dan sebuah tekad baru yang menguat di hatiku. Perjalanan pulang akan terasa sangat berbeda. Sebuah babak baru telah dimulai. Sunyi di dalam mobil terasa nyaman, kontras dengan gemuruh di kepalaku. Dari kaca spion, kulihat Naya sudah tertidur lelap, kecapean setelah bermain. Senyum kecilku melihatnya sirna ketika bayangan wajah Laras dan Danu yang terpana muncul lagi dalam pikiran. Beban, ya? Gumamku pelan. Jari-jariku mengetuk-ngetuk setir dengan pelan. Kata-kata Laras tadi malam dan sikapnya siang ini seperti cambuk yang akhirnya menyadarkanku. Selama ini, aku terlalu larut dalam kesedihan hingga membiarkan diri diperlakukan seperti perabot tua yang tak berguna. Mobil meluncur mulus memasuki jalan raya. Aku mengambil ponsel dan menekan satu nomor yang sudah kuhafal di luar kepala. "Bu Cross?" Sapa suara perempuan di seberang sana, terdengar ramah. "Ya, Ina. Aku butuh bantuanmu," kataku. Suaraku lebih tegas dari yang kubayangkan. "Tentu. Ada apa?" "Aku butuh pengacara untuk urusan warisan dan mungkin perjanjian pranikah untuk Danu." Diam sejenak. "Warisan? Apakah semuanya baik-baik saja, Bu?" "Tidak, Ina. Tidak baik-baik saja. Tapi akan kuusahakan menjadi lebih baik." Mataku tertuju pada Naya yang masih tertidur di spion. "Untuk cucuku." Perbincangan singkat itu memberiku kekuatan baru. Ina, seorang notaris yang dulu sering dibantu Tono, adalah salah satu dari sedikit orang yang masih bisa kupercaya. Sesampai di rumah, suasana masih sama muramnya. Aku menggendong Naya yang masih mengantuk ke dalam. Danu langsung mendekat. Wajahnya penuh tanya. "Bunda, tadi mobil itu dari mana?" "Dan tas Bunda." Danu tak menyelesaikan kalimatnya. Laras berdiri di ambang pintu kamar, mencoba terlihat tidak tertarik, tapi matanya mengamati setiap gerak-geriku. "Aku akan membereskan beberapa hal, Danu, termasuk urusan warisan ayah yang katanya sangat dinanti-nanti," jawabku, sambil menidurkan Naya di kamar kecil yang khusus untuknya. "Bunda, tentang kata-kata Laras tadi malam." Danu mulai. Suaranya bergetar penuh penyesalan. Aku mengangkat tangan. "Tidak usah, Nak. Kata-kata sudah terlanjur melayang. Yang penting sekarang adalah tindakan ke depan." Aku berjalan menuju kamarku, meninggalkan Danu yang terpaku di ruang tengah. Kukunci pintu kamar. Dari dalam laci terkunci, kukeluarkan sebuah map berisi dokumen-dokumen penting. Surat wasiat Tono, buku tabungan, sertifikat rumah, dan beberapa surat berharga lainnya. Dengan hati-hati, kubaca kembali surat wasiat yang dibuat Tono setahun sebelum dia meninggal. Air mataku menetes ketika membaca bagian di mana Tono menulis, "Untuk istriku tercinta, Rosna, yang telah menjadi kekuatanku. Aku percayakan segala hartaku padamu, karena hanya kau yang tahu betul nilai sebuah keluarga." Tono selalu tahu. Dia tahu sifat Danu yang mudah terpengaruh dan ambisi Laras yang kadang mengkhawatirkan. Karena itulah, dialah yang selalu bersikeras agar semua harta atas namaku. "Kau selalu melindungiku, bahkan setelah kau pergi, Ton," bisikku sambil menatap foto suamiku. Keesokan harinya, aku bangun lebih pagi. Aku menyiapkan sarapan untuk Naya dan diriku sendiri. Laras dan Danu turun dengan wajah masih mengantuk, terkejut melihatku sudah siap rapi di meja makan. "Bunda masak?" tanya Laras, tak mampu menyembunyikan keheranannya. "Hanya untuk Naya dan aku. Kalian kan sudah dewasa, bisa urus sendiri," jawabku singkat sambil menyuapi Naya bubur ayam. Laras terdiam, wajahnya memerah. Dia berbalik dan membuka kulkas, mencari bahan untuk sarapan. "Ayah, Naya mau jus," pinta Naya pada Danu. "Sebentar, sayang, ayah buatkan," sahut Danu. "Tidak usah, potongku. Nenek sudah buatkan jus jeruk kesukaan Naya." Kuberikan gelas berisi jus segar pada cucuku. Danu dan Laras saling pandang. Mereka seperti melihat orang asing. Aku yang biasanya selalu melayani mereka, tiba-tiba hanya fokus pada Naya dan diriku sendiri. Setelah sarapan, aku membereskan piring kotor kami berdua, meninggalkan milik Danu dan Laras di meja. "Bunda, ini." Danu menunjuk piring kotor mereka. "Kalian kan sudah besar. Masa cuci piring sendiri tidak bisa?" kataku sambil membawa Naya keluar. "Kita jalan-jalan sebentar, yuk." Sepanjang pagi, aku dan Naya menghabiskan waktu di taman dekat rumah.
Kutatap tawa riangnya, dan untuk pertama kalinya sejak Tono meninggal, ada secercah kebahagiaan yang kembali menyentuh hatiku. Saat kami kembali, seorang kurir tengah menunggu di teras. "Paket untuk Ibu Rosna," katanya. Laras yang membukakan pintu terlihat penasaran. "Bunda memesan apa?" "Aku membeli beberapa kebutuhan," jawabku singkat sambil menerima paket. Di dalam kamar, kubuka paket berisi beberapa pakaian baru yang lebih rapi dan buku-buku yang ingin kubaca. Sudah lama aku ingin memperbarui penampilan dan mengisi waktu dengan kegiatan positif. Siangnya, Ina datang berkunjung. Wajah Laras langsung berbinar ketika melihat Ina membawa map-map teks. "Bu Cross, saya bawa dokumen yang Ibu minta," kata Ina. Kami masuk ke kamarku, meninggalkan Laras yang jelas-jelas kecewa karena tidak diajak bergabung. Pembicaraan dengan Ina berlangsung hampir 2 jam. Kami membahas detail warisan, hak hukumku, dan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Berdasarkan wasiat almarhum, semua aset atas nama ibu. Anak ibu tidak memiliki hak hukum atas harta tersebut, kecuali jika ibu memberikan secara sukarela, jelas Ina. Aku menghela napas. Aku tidak ingin memusuhi anakku sendiri, Ina. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan Naya tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ambisi materi seperti ini. Bagaimana dengan ide untuk membuat perjanjian pranikah ulang? Secara hukum, itu bisa melindungi Danu di kemudian hari, usul Ina. Danu sudah dewasa. Dia harus bisa mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri, jawabku. Sekarang, tolong bantu aku untuk mengurus pengalihan aset-aset ini. Sore harinya, setelah Ina pergi, suasana di rumah menjadi sangat tegang. Laras tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya. "Bunda, tadi Ibu Ina membahas warisan, ya?" Tanyanya mencoba bersikap manis. "Kita membahas banyak hal," jawabku singkat sambil terus menemani Naya menggambar. "Tentang rumah ini. Danu kan anak satu-satunya. Pantas jika..." Aku memotongnya. "Laras, Tono meninggalkan semuanya untukku. Aku yang akan memutuskan apa yang terbaik untuk masa depan keluarga ini." Wajah Laras berubah merah. "Tapi Bunda harus berpikir realistis. Danu butuh jaminan. Kami butuh kepastian." Danu menarik lengan istrinya. "Laras, sudahlah." "Tidak. Ini penting." Laras membebaskan diri dari genggaman Danu. "Kita sudah berkorban merawat ayah selama sakit. Pantas jika kita dapat bagian." Mendengar itu, aku berdiri. Badanku yang biasanya terlihat lemah, kini tegak. "Kau bilang berkorban? Kau yang setiap hari berdoa agar ayah cepat mati." Seketika itu juga, ruangan menjadi senyap. Laras terlihat seperti baru saja ditampar. Wajahnya pucat. Danu menatapnya dengan mata berbinar-binar. "Apa? Laras, kau bilang apa?" Danu bertanya suara bergetar. Laras tak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menatapku dengan mata penuh kebencian sebelum berbalik dan lari ke kamarnya. Danu tertunduk lesu. "Bunda, aku minta maaf. Aku tidak tahu dia bisa berkata seperti itu. Aku tidak butuh maafmu, Nak. Aku butuh kamu menjadi suami dan ayah yang tegas." Untuk Naya. Kutunjuk cucuku yang masih asyik menggambar, tak menyadari ketegangan di sekitarnya. Malam itu, aku tidak keluar kamar. Kudengar suara pertengkaran Danu dan Laras dari balik dinding. Tangisan, teriakan, dan akhirnya hening. Keesokan paginya, Laras terlihat dengan mata bengkak. Dia menghampiriku saat aku sedang menyiapkan susu untuk Naya. "Bunda," katanya, suara serak. "Saya minta maaf untuk kata-kata saya yang kemarin. Saya sedang stres dan..." Aku memotongnya. "Jangan pernah meminta maaf karena sedang stres, Laras. Mintalah maaf karena punya pikiran buruk dalam hatimu." Dia terdiam, lalu mengangguk pelan sebelum pergi. Danu mendekatiku. "Bunda, aku dan Laras perlu bicara serius dengan Bunda. Bisakah kita duduk bersama nanti malam?" Aku melihat wajah anakku. Untuk pertama kalinya, kulihat ada ketegasan dalam matanya. "Baik, Nak. Nanti malam kita bicara." Saat Danu pergi, kusadari bahwa badai dalam keluarga kecil kami baru saja dimulai. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku sudah siap menghadapinya. Untuk Naya, untuk Tono, dan untuk diriku sendiri.